sebuah ormas yang katanya pembela rakyat. Tapi kenyataannya justru menebar ketakutan dan memeras para pedagang kecil. Dan ketika Densus 88 mulai mengintai mereka, ketua ormas ini malah menghina, menantang, dan siap perang. Tapi ia tidak tahu siapa yang sedang dia tantang. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah fakta mengerikan tentang kekuatan liar bernama Trinusa. Dan bagaimana akhirnya mereka disapu bersih oleh pasukan paling ditakuti di negeri ini. Tonton sampai habis, karena akhir dari kisah ini akan membuatmu terdiam. Jangan lupa like, komentar pendapatmu di bawah, dan subscribe channel ini. Karena disinilah kebenaran dibongkar satu persatu. Mereka datang dengan bendera, seragam, dan pekik nasionalisme, mengaku membela rakyat. Tapi yang mereka bawa justru ketakutan, ancaman, dan pemerasan. Inilah kisah kelam tentang Trinusa, ormas yang disebut-sebut lebih mirip organisasi kriminal, dan bagaimana akhirnya mereka berhadapan dengan satuan paling mematikan di negeri ini. Densus 88, nama lengkapnya Tri Nasional Nusantara, didirikan sekitar 2 tahun lalu oleh mantan anggota ormas serupa yang dibubarkan karena kekerasan. Mereka tampil dengan simbol-simbol nasional, burung Garuda, merah putih, dan jargon NKRI harga mati. Awalnya kami kira bagus, mereka datang bersih-bersih pasar, bantu keamanan. Tapi lama-lama, semua berubah. Tak butuh waktu lama, niat baik itu berubah menjadi kontrol penuh atas wilayah. Pasar tradisional, terminal, bahkan proyek-proyek swasta mulai dijaga oleh Trinusa. Tapi penjagaan itu bukan cuma simbolik. Pedagang yang tak bayar uang keamanan didatangi, dimaki, bahkan digebuki. Jumlahnya puluhan kasus dalam 3 bulan. Tapi tak satu pun dilaporkan, karena takut. Mereka tak cuma meminta uang, mereka ikut campur dalam distribusi barang, menentukan harga lapak, bahkan mengatur siapa yang boleh berjualan. TRI Nusa berubah menjadi pemerintahan bayangan, dan tak ada yang berani menyentuh mereka. Beberapa pemuda yang menolak tunduk pada Trinusa ditemukan babak belur. Salah satu dari mereka, Faisal, nyaris tewas hanya karena menolak membayar iuran. Mereka datang 7 orang, teriak-teriak, katanya saya kurang ajar. Habis itu, saya nggak ingat apa-apa lagi, ujar Faisal. Video pemukulan itu viral, dan dari sanalah perhatian mulai mengarah pada Trinusa. Nama ketua Trinusa adalah Rahmadin Rahman, seorang mantan tentara yang diberhentikan secara tidak hormat. Ia memiliki harisma, sekaligus kebencian mendalam pada institusi resmi negara. Densus 88 itu banci berseragam. Mereka cuma jago nembak orang gak bersenjata. Kalau mau ngebubarin Trinusa, silakan, kita siap perang. Pernyataan itu menyebar cepat. Dalam waktu kurang dari 12 jam, nama Trinusa mencuat. Dan yang paling penting, kalimat itu didengar oleh Densus 88. Densus 88 dikenal sebagai pasukan pemburu teroris. Tapi kali ini, mereka berhadapan dengan kelompok yang bukan teroris, namun sangat terorganisir dan brutal. Selama 2 minggu, pasukan bayangan Densus menyusup ke dalam. Mereka mencatat rutinitas, senjata yang dimiliki, bahkan struktur internal Trinusa. Dan yang mereka temukan membuat bulu kuduk merinding. Trinusa menyimpan senjata api, rakitan, granat tangan, dan bahkan bahan peledak yang diduga untuk mengancam proyek-proyek yang tidak membayar jatah keamanan. Tanggal 21 Mei, jam 3:12 pagi, Operasi Guntur Hitam dimulai. 25 personel elit menyergap markas utama Trinusa yang terletak di gudang kosong di pinggiran kota Serang. Trinusa melawan, mereka menembakkan senjata rakitan, mencoba melarikan diri lewat atap, tapi Densus sudah mengepung dari segala arah. Dalam 22 menit, perlawanan dihancurkan. Ketua Trinusa ditangkap saat berusaha membakar dokumen penting. Beberapa anggota mencoba melawan dan tewas di tempat. Hasil penyelidikan membuka fakta mengejutkan. Trinusa bukan sekadar ormas. Mereka sedang membangun kekuatan seperti milisi sipil bersenjata. Mereka memiliki cabang di 5 provinsi, dengan target ekspansi nasional dalam 2 tahun. Tujuannya, menguasai sektor informal, memaksa perusahaan bayar perlindungan, dan perlahan menggantikan peran hukum. Trinusa hanyalah satu dari sekian banyak ormas yang menyimpang dari jalan awalnya.
Ketika hukum tumpul, mereka bangkit, tapi ketika hukum kembali tajam, mereka runtuh tanpa ampun. Dan bagi mereka yang masih bermain dalam beong-beong kekuasaan ilegal, ingat satu hal, negara ini tidak buta, dan Densus 88 tidak akan ragu untuk datang. Like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya hanya di channel ini.